Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman, yang dirahmati Allah, solat adalah rukun Islam yang kedua. Sudahkah kita solat dengan benar? Masih banyak larangan dalam sholat yang masih dilakukan dalam sholatnya. Berikut akan diberikan larangan-larangan dalam sholat yang bisa mengurangi pahala dalam sholat, dan sebagian ada yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama, berkacak pinggang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dilarang sholat sambil berkacak pinggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, larangan dalam sholat yaitu mengangkat pandangan ke langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau mata mereka akan tersambar. Hadis riwayat Muslim. Larangan dalam sholat yang ketiga, menoleh tanpa keperluan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, ia merupakan sebuah curian yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Larangan dalam sholat yang keempat, memandang pada sesuatu yang memalingkan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat dengan mengenakan pakaian yang ada tandanya. Kemudian beliau bersabda, tanda pada pakaian ini telah menyibukkanku, bawalah ia ke Abu Jaham dan bawakan aku anbiyaniyah, yaitu pakaian tebal dari wol yang tidak ada tandanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan yang kelima dalam sholat yaitu menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap dalam sholat adalah dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Larangan dalam sholat yang keenam, meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Dan jika terlanjur keluar, maka hendaklah ia tumpahkan ke pakaiannya. Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Larangan dalam sholat yang ketujuh, menggulung rambut dan pakaian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud dan tidak menggulung rambut maupun pakaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan dalam sholat yang ke-8, membentangkan kedua tangan menempel dengan lantai ketika sujud. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bersikaplah pertengahan ketika sujud, dan janganlah seorang di antara kalian membentangkan tangannya sebagaimana anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Larangan dalam sholat yang kesembilan, menahan buang air besar dan kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang air besar atau kecil. Hadis riwayat Muslim. Larangan dalam sholat yang ke-10, mendahului imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan dalam sholat yang ke-11, makan dan minum dengan sengaja. Ibnul Mudhir rahimahullah berkata, para ahlul ilmi sepakat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja ketika sholat wajib, maka dia wajib mengulang sholatnya. Begitu pula pada sholat sunnah menurut mayoritas ulama. Yang ke-12, larangan dalam sholat, berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan sholat. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, dulu kami berbicara dalam sholat, seseorang di antara kami bercakap-cakap dengan kawan di sebelahnya yang sedang sholat, hingga turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Kami pun diperintah diam dan dilarang berbicara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua bisa mengamalkan untuk menghindari segala larangan dalam sholat dan bisa khusyuk dalam sholat. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.